Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati. Di video kali ini saya akan sharing tentang tanggal-tanggal yang sakral bagi mahasiswa akhir. Nah, mau tahu apa aja tanggal-tanggalnya? Stay tune terus ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud dengan tanggal-tanggal yang sakral itu adalah tanggal-tanggal yang sangat luar biasa, yang memiliki makna tersendiri, yang memiliki harapan tersendiri. Itu tuh yang kita Yang kita rasa tanggal itu adalah tanggal yang sangat wow gitu teman-teman. Nah, tanggal-tanggal apa saja itu? Jadi biasanya para pejuang skripsi atau para mahasiswa akhir, mereka itu memiliki tanggal-tanggal yang sakral ya, dalam tanda kutip. Adalah tanggal-tanggal yang sangat dinanti-nanti atau sangat ditunggu-tunggu gitu teman-teman. Nah, tanggal-tanggalnya itu tanggal-tanggal apa maksudnya? Yaitu adalah tanggal-tanggal persidangan. Nah, di sini sidangnya bukan sidang hakim atau sidang di pengadilan ya teman-teman, tetapi adalah sidang tahapan-tahapan agar kita bisa lulus kuliah. Nah, apa aja itu sidang-sidangnya? Jadi kalau di universitas-universitas lain mungkin ada beberapa tahapan yang berbeda dengan di kampus UIN. Nah, tetapi saya akan bahas di kampus UIN ya teman-teman, karena memang saya adalah alumni mahasiswa UIN. Jadi kalau teman-teman yang sedang berkuliah di Universitas Islam Negeri di UIN, di Sunan Gunung Jati Bandung gitu ya, di UIN Bandung, pasti teman-teman akan melewati tahapan-tahapan ketika teman-teman ingin meraih gelar sarjana gitu ya. Nah, tahapan yang pertama adalah tahapan untuk teman-teman menyelesaikan ujian tahfiz, atau untuk teman-teman itu dites hafalannya. Nah, ada beberapa yang berbeda nih teman-teman setiap fakultas. Ada yang itu mengharuskan juznya itu misalkan lebih dari 1 juz gitu ya. Ada yang juznya itu 3 juz kayak ilmu Al-Quran dan tafsir gitu, jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, tetapi ada juga di jurusan-jurusan yang lain itu yang 1 juz. Nah, seperti jurusan saya dulu, saya itu di studi agama-agama yang memang diharuskan memiliki hafalan Qur'annya itu 1 juz, yaitu juz 30 teman-teman. Nah, jadi biasanya nih tanggal-tanggal yang dimana itu kita itu diuji gitu ya di tahfiznya, biasanya itu 1 semester kita untuk ujian tahfiz. Nah, tanggal-tanggal itu merupakan tanggal-tanggal yang sakral bagi kita. Kenapa? Karena di tanggal-tanggal itu kita diuji, kita dites gitu ya, apakah kita hafal atau tidak. Dan ketika kita sudah melewati tanggal tersebut, maka kita akan beranjak ke tahapan selanjutnya gitu teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya adalah yaitu untuk ujian proposal, atau biasanya sering dibilang usulan penelitian gitu ya, atau di kampus lain itu semprov biasanya ya, seminar proposal. Nah, di UP ini gitu, ini adalah tanggal-tanggal yang sakral nih. Teman-teman juga harus seperti harus mengingat gitu tanggal-tanggal tersebut dan harus mencari tahu. Biasanya di setiap fakultas itu tanggal-tanggal UP-nya itu berbeda teman-teman. Kalau di Fakultas Usuluddin yang saya tahu sekarang itu UP dilaksanakan biasanya nih ya teman-teman, UP itu dilaksanakan 1 bulan 2 kali gitu ya, waktu saya masih kuliah gitu. Nah, mungkin kurang tahu ya sekarang itu bagaimana, tetapi pada intinya teman-teman harus mengetahui tanggal-tanggal untuk dilaksanakannya ujian proposal gitu. Dimulai dari pendaftaran, terus juga dimulai dari tanggal berapa dilaksanakan ujiannya gitu, dan tanggal berapa untuk menerima hasilnya gitu teman-teman. Jadi tanggal-tanggal pada tahapan ujian proposal ini yang harus teman-teman ingat, yang harus teman-teman
bukan istimewakan ya, tetapi yang harus teman-teman bedakan dengan tanggal-tanggal yang lainnya. Karena apa? Karena di tanggal ini teman-teman harus memiliki persiapan-persiapan tertentu. Karena jika teman-teman selesai pada tahapan ini, maka teman-teman akan melanjutkan lagi ke tahapan selanjutnya gitu teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya itu apa? Yaitu tahapan ujian komprehensif atau ujian kompre. Nah, pasti teman-teman mahasiswa UIN Bandung mungkin tidak asing lagi ya dengan istilah ujian kompre itu. Jadi ketika kita sudah melaksanakan ujian tahfiz, terus juga kita sudah melaksanakan ujian proposal, lalu kita akan melaksanakan ujian komprehensif. Nah, apa itu ujian komprehensif? Jadi kalau bahasa sederhananya gitu ya, ujian tentang jurusan kita, tentang fakultas kita gitu teman-teman. Biasanya disesuaikan dengan fakultasnya masing-masing begitu. Nah, jadi teman-teman itu harus mencari tahu tanggal berapa dibuka pendaftaran untuk ujian komprehensif, lalu tanggal berapa dilaksanakannya ujian komprehensif, dan tanggal berapa untuk mendapatkan hasil lulus atau tidaknya pada ujian komprehensif ini. Jadi tanggal itu yang menjadi patokan teman-teman nih. Karena apa? Karena misalkan nih teman-teman di tanggal 25 gitu ya pendaftaran ujian komprehensif, berarti tanggal-tanggal sebelumnya itu teman-teman harus sudah menyiapkan segala persyaratan untuk teman-teman bisa mengikuti ujian komprehensif itu. Jadi tanggal-tanggal tersebut adalah tanggal-tanggal yang sakral bagi teman-teman mahasiswa akhir. Nah, untuk tahapan selanjutnya yaitu sidang munakosah. Di sidang munakosah ini juga ada tanggal-tanggal yang sakral bagi teman-teman mahasiswa akhir. Nah, apa aja itu tanggal-tanggal yang sakral? Yang pertama, tanggal pendaftaran munakosah. Yang kedua, tanggal pelaksanaan munakosah. Dan yang ketiga adalah tanggal untuk mendapatkan hasil dari munakosah, yaitu hasil lulusnya kita sebagai sarjana. Ya teman-teman, pasti tanggal-tanggal tersebut merupakan tanggal-tanggal yang sangat berarti dan memiliki makna tersendiri ya bagi kehidupan kita. Jadi pada intinya ada beberapa tanggal yang memang itu harus diistimewakan ya. Maksudnya diistimewakan itu harus dipersiapkan segala macamnya oleh teman-teman, harus betul-betul dilalui step by stepnya, memang sesuai dengan apa ya, dengan harapan bahwa ketika teman-teman melaksanakan atau melalui tanggal tersebut, teman-teman akan mendapatkan nilai yang terbaik atau akan mendapatkan hasil yang terbaik. Jadi intinya itu ada tanggal-tanggal yang mungkin itu perlu diistimewakan dan perlu mendapatkan perhatian lebih bagi teman-teman gitu ya. Nah, tanggal-tanggalnya itu apa aja? Yang tadi ya teman-teman, tanggal dimana ujian tahfiz dimulai, lalu tanggal dimana ujian proposal akan dimulai, termasuk itu pendaftaran dan hasilnya, lalu tanggal dimana ujian komprehensif akan dimulai, hasilnya bagaimana, pelaksanaannya bagaimana gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah tanggal dimana ujian munakosah atau kalau kata teman-teman yang lain adalah sidang yudisium gitu ya. Teman-teman akan dilaksanakan mulai dari pendaftarannya, lalu mulai dari pelaksanaannya, dan mulai dari hasilnya gitu ya, hasil yudisiumnya. Dan yang terakhir adalah tanggal yang sakral bagi teman-teman mahasiswa akhir adalah tanggal wisuda. Nah, bagi teman-teman nih pasti wisuda itu sebagai momentum yang paling ditunggu-tunggu, momentum yang paling dirindukan oleh seluruh mahasiswa gitu ya. Karena apa? Karena di wisuda ini itu merupakan apa ya teman-teman, puncak akhir gitu, dimana teman-teman itu sudah melalui sekian banyak tantangan, rintangan gitu ya. Dan di ini nih gitu, di momentum wisuda ini yang merupakan teman-teman dilantik sebagai sarjana oleh rektor. Nah, mungkin itu dia tanggal-tanggal yang sakral bagi teman-teman mahasiswa. Nah, pokoknya bagi teman-teman ingat selalu ya tanggal-tanggal tersebut dan istimewakan atau beri perhatian lebih terhadap tanggal-tanggal tersebut. Karena apa? Karena jika kita sudah melewati tanggal tersebut, maka kita tidak bisa kembali lagi untuk ke tanggal sebelumnya, teman-teman. Jadi, teman-teman harus berikan yang terbaik dan optimalkan di tanggal tersebut.
Itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar video ini dapat ditonton oleh teman-teman yang lainnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.